Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran teori pembangunan atau an overview of development theory. Kita cenderung kritis terhadap keempat aliran pemikiran pembangunan. Peluang yang membentuk jalur pembangunan penetrasi kapitalis ke seluruh dunia tidak lagi tersedia untuk negara-negara dunia ketiga. Di samping itu, mengurangi semua perluasan ketergantungan dan keterbelakangan menjadi kapitalis yang menyatu penetrasi membuat wawasan teoritis dari sekolah ketergantungan validitas diragukan. Ini termasuk kualifikasi kebutuhan dasar, kelayakan teknis untuk menggabungkannya langkah-langkah sebagai perencanaan yang tepat dan alokasi sumber daya, kelayakan politik yang agak tipis dan strategi untuk mewujudkan implementasi radikal program terhadap perubahan struktur sosial. Relevan untuk setiap diskusi tentang teori pembangunan Marxist dan neo-Marxist adalah poin kesamaan mereka dan perbedaan. Namun sejauh teori pembangunan adalah bersangkutannya, perbedaan antara dua aliran pemikiran yang cukup besar. Ini mengkaji implementasi dari perspektif negara-negara kapitalis pusat, mencari alasan keberadaan implementasi. Akibatnya, untuk fungsi implementasi pembangunan ekonomi negara-negara inti. Teori perkembangan neo-Marxist yang paling terkenal adalah teori ketergantungan, mode teori produksi, dan teori sistem dunia yang akan dibahas nanti. Marxisme menekankan peran kapitalisme yang progresif secara historis. Pembangunan ekonomi dirangsang ketika pemilik tanah feodal utama berubah diri menjadi pengusaha kapitalis. Bersama dengan itu, kub feodal diangkat dari bahu kaum tani yang pada waktunya akan membentuk kelas pekerja, yang kemudian dapat direkrut untuk revolusi sosialis. Dalam publikasi selanjutnya, Lenin menunjukkan bahaya dari keuntungan selangit yang ditransfer dari pinggiran ke negara-negara inti, menghambat potensi pembangunan kapitalistik. Neo-Marxist tidak setuju dengan peran implementasi dan kapitalisme yang progresif secara historis ini, dengan alasan bahwa mereka lebih cenderung mengarah pada keterbelakangan di pinggiran daripada pembangunan. Yang kedua, mereka melihat aktor-aktor revolusioner lain yang potensinya selain pekerja, yaitu petani. Di dalam tahun 1980-an, visi ini harus memberi ruang bagi perhatian yang terfokus pada aktor lain, baru gerakan sosial. Kalau Marx masih menganut optimisme pembangunan pada abad ke-19, ini mengikuti Lenin nanti yang memberi isyarat kemungkinan pencantutan dan berlebihan dengan cara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.